teman-teman. Perkenalkan, nama aku Lukman Hidayat. Aku Ratu Syahta Putri. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang latar belakang dari Kampung Wisata Kauman. Baik, selamat datang di Kampung Kauman, salah satu kawasan bersejarah yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Kampung ini memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat tinggi, terutama karena kaitannya dengan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Nama Kauman berasal dari kata kaum yang merujuk pada komunitas masyarakat yang mempraktikkan ajaran agama Islam secara aktif. Kampung Kauman mulai berkembang pada abad ke-18 berdekatan dengan berdirinya Masjid Gede Kauman pada tahun 1733 atas perintah dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Kampung ini dibangun untuk fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan kota Yogyakarta, sebagai tempat tinggal para ulama, santri, dan abdi dalam yang bertugas di masjid. Kauman menjadi pusat dakwah yang sangat penting di kota Yogyakarta. Selain itu, Kampung Kauman memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional. Disinilah Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, lahir dan mulai menyebarkan ajarannya. Muhammadiyah sendiri didirikan di Kauman pada tahun 1912, menjadikan kampung ini sebagai awal dari perjuangan pembaruan Islam di Indonesia. Hingga kini, Kampung Kauman masih mempertahankan karakteristik khasnya dengan gang-gang sempit, rumah-rumah tradisional berarsitektur Jawa, dan suasana yang tenang. Kampung ini tidak hanya menjadi pusat religius, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya dan bersejarah yang wajib dikunjungi. Nah, mari kita telusuri lebih dalam lagi tentang keunikan dari Kampung Wisata Kauman. Stay tune ya teman-teman. Selamat datang di Masjid Gede Kauman. Nah, teman-teman sudah pernah mengunjungi Masjid Gede Kauman ini belum? Sebelumnya, perkenalkan saya Cisha Natania, saya Kesha ya. Kali ini kita akan menjadi tour guide kalian di Masjid Gede Kauman ini. Jadi, Masjid Gede Kauman ini didirikan pada tahun 1733 oleh Sultan pertama Keraton Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono I. Nah, kenapa sih namanya ini Kauman? Kauman ini berarti masyarakat, yang dimana tujuan awal dibangunnya masjid ini adalah untuk melayani masyarakat Islam sekitar keraton, khususnya para pegawai dan keluarga keraton. Nah, jika kalian bisa lihat lebih dekat, masjid ini memiliki arsitektur khas Jawa yang mana memiliki atap bertingkat, yang mana merupakan perpaduan antara budaya lokal dengan Islam yang ada di Yogyakarta. Nah teman-teman, sejak awal berdirinya Masjid Kauman sudah menjadi pusat kegiatan ibadah dan juga pendidikan Islam di kota Yogyakarta loh. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Gede Kauman ini juga memiliki peran penting, yaitu sebagai sosial dan politik pada masa kemerdekaan. Hingga saat ini Masjid Gede Kauman sudah menjadi pusat kegiatan ibadah dan juga budaya Islam yang telah hidup di kota Jogja. Nah, jika kalian bisa lihat lebih dekat, di Masjid Gede Kauman ini memiliki ornamen ataupun ukiran yang sangat indah di setiap sudutnya. Nah, ornamen itu memiliki makna yang sangat mendalam mengenai sejarah dan juga nilai agama yang ada di dalamnya. Demikianlah sekilas mengenai sejarah Masjid Gede Kauman. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan baru dan bisa belajar lebih menghargai budaya warisan Islam yang telah terjaga hingga saat ini. Dan halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angela Sri Rayu. Saya bersama rekan tour guide saya Azri Putih. Nah, sekarang kita sudah ada di spot selanjutnya dari Kampung Wisata Kauman. Nah, yaitu adalah penjagaan atau tentang keprajuritan. Untuk ceritanya sendiri, penjagaan ini merupakan tempat prajurit yang menjaga Masjid Gede Kauman itu beristirahat di sini. Selain untuk tempat beristirahat, biasanya prajurit sering mengadakan kegiatan keprajuritan di penjagaan ini, dengan kadang bisa mengumpulkan dana untuk kegiatan keprajuritan dan melakukan pelatihan bersama. Namun seiring perkembangan zaman, penjagaan ini sudah sering dialihfungsikan sebagai tempat anak muda untuk nongkrong dan menikmati sunset. Gitu. betul banget, ayo. Selain sebagai tempat keprajuritan, tempat ini juga dikenal karena arsitekturnya yang masih mempertahankan arsitektur Jawa zaman dahulu, seperti yang dapat dilihat di belakang ini.
bentuk bangunannya masih seperti joglo atau rumah-rumah Jawa pada zaman dahulu. Oke, sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lanjut kita ke spot yang berikutnya. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan kita memperkenalkan diri. Nama saya Zulfan Raditya Putra dari BPWA. Nama aku Revaldi Martaputi dari BWC. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang Pagongan. Pagongan tersendiri terletak di daerah Desa Wisata Kauman ya. Oke ya, Pagongan ini adalah sebuah bangunan atau tempat yang memiliki kaitan erat dengan tradisi Islam di Yogyakarta. Khususnya yang berkaitan dengan komunitas Kauman yang dikenal sebagai pemukiman para abdi dalam keraton Yogyakarta. Sejarah Pagongan ini berkaitan dengan peranannya dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, termasuk dalam konteks penyelenggaraan berbagai upacara keagamaan dan perayaan yang Pada masa lalu, Pagongan digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama, dan berbagai acara yang melibatkan masyarakat di keraton. Tempat ini juga sering dikaitkan dengan tradisi keagamaan Islam yang berkembang di Kauman yang memiliki kedekatan dengan lingkungan keraton Yogyakarta. Dalam sejarahnya, Pagongan bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol penting yang dari penyebaran ajaran Islam yang kental dengan budaya Jawa serta sebagai pusat kegiatan spiritual untuk masyarakat Yogyakarta. Sebagian dari kompleks Kauman yang historis, Pagongan menjadi bagian dan warisan budaya yang menjaga keseimbangan antara tradisi Islam dan budaya lokal. Halo teman-teman, kali ini kita ada di Langgar Dhuwur. Nah, kira-kira apa sih Langgar Dhuwur ini? Pasti teman-teman udah pada kepo ya. Nah, jadi gini, Langgar Dhuwur merupakan bagian penting dari kompleks Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nah, bangunan ini tuh memiliki sejarah dan fungsi khususnya di lingkungan Kesultanan. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya Asam. Oke, baik. Jadi secara Langgar Dhuwur sendiri itu, Langgar Dhuwur memiliki arti yaitu langgar yang di atas dalam bahasa Jawa. Nah, bangunan yang berada di bagian atas ini atau lantai 2 kompleks ini merupakan didirikan bersamaan dengan pembangunan Masjid Gede Kauman pada tahun 1773 atas perintah Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, langgar ini sendiri memiliki fungsi khusus dan juga menjadi bagian integral dari tradisi keagamaan dan kebudayaan Jawa, terutama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Yuk. Jadi di Langgar Dhuwur ini ada beberapa akses yang bisa dilalui, bisa dari tangga sini. Nah, kebetulan buat di masa sekarang itu Langgar Dhuwur sendiri udah menyatu dengan beberapa rumah warga. Jadi untuk aksesnya tersendiri itu sudah mulai terbatas dan tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Nah, kali ini kita akan bergeser sedikit dari tempat tadi. Ikutin ya teman-teman. Ya. Nah, dapat dilihat di sini merupakan dokumen dari tokoh-tokoh yang menggunakan Langgar Dhuwur. Nah, di dokumentasi ini juga ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dan juga beserta para murid-muridnya yang menggunakan Langgar Dhuwur ini sebagai tempat peribadahan dan juga kegiatan keagamaan. Halo teman-teman, jadi kita sekarang ada di Langgar Kidul. Nah, Langgar Kidul ini apa sih, Ra? Kamu bisa jelasin nggak ke teman-teman semua? Oke, jadi Langgar Kidul atau Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan terletak di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta. Nah, langgar ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang penting untuk dari perjalanan berdirinya organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1890 silam, langgar ini pernah dirubuhkan dan dibakar oleh kepala penghulu keraton dan kelompoknya. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menuai kontroversi dengan mengubah arah kiblat Masjid Gede Kauman, dan menurut beliau pada saat itu arah kiblat itu lurus ke arah barat, yaitu ke arah benua Afrika.
sedangkan seharusnya agak condong ke barat laut lebih 23 derajat untuk presisi dengan arah Masjidil Haram. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya yaitu Siti Walida atau yang biasa dikenal Nyai Ahmad Dahlan beserta sanak saudara dan para muridnya membangun langgar ini kembali pada tahun 1903. Kemudian pada 18 November 1912 berdirilah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang kini kita kenal sebagai organisasi Muhammadiyah. Oke, wah informatif banget ya. Selanjutnya aku mau jelasin nih teman-teman. Jadi langgar ini fungsinya itu adalah sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat belajar bagi para masyarakat sekitar dan juga keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah di tempat ini juga ada dua tempat bangunan, yaitu ada bangunan lantai 1 dan bangunan lantai atas. Di mana bangunan lantai 1 itu berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul, tempat untuk berbincang, tempat untuk bercengkrama dan sebagainya. Lalu di lantai kedua ada tempat untuk sholat, mengaji, dan melakukan kegiatan-kegiatan agama seperti itu. Nah, di sini juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan nilai-nilai kemuhammadiyahan, termasuk nilai dari surah Al-Ma'un. Kenapa surah Al-Ma'un? Karena surah Al-Ma'un ini menjadi salah satu landasan pokok dalam berdirinya organisasi Muhammadiyah ini. Di mana di surah Al-Ma'un ini memiliki teologi bahwasannya Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang nantinya akan membantu masyarakat dalam kebebasan, kemerdekaan, mencerdaskan, memberdayakan, dan membangkitkan, seperti itu. Ayo ikut teman-teman. Nah kebetulan karena lagi dikunci langgarnya, jadi kita cuma bisa lihat dari sela-sela nih. Nah di sini itu adalah tempat untuk tadi ngobrol, bercengkrama, berdiskusi, dan di situ banyak foto-foto yang menjadikan bukti bahwasanya tempat tersebut pernah menjadi sejarah dari berdirinya Islam atau berkembangnya Islam di Indonesia nih. Oke, jadi selanjutnya di lantai ini bisa kita lihat ini ada ruang utama yang biasa digunakan untuk mengaji dan sholat. Dan langgar ini bukan hanya sekedar tempat ibadah teman-teman. Jadi ini juga menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda dalam menjaga warisan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh para pendahulunya. Nah, sekarang kita berada di Monumen Syuhada Fisabilillah. Terdengar Monumen Syuhada Fisabilillah Kauman Darussalam memiliki bentuk khas yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah prasasti yang letaknya di bagian bawah yang menjadi keterangan identitas terdengar. Bunyi prasastinya yaitu Monumen Syuhada Fisabilillah Kauman Darussalam diresmikan pada 23 Rabiul Awal 1416 atau 20 Agustus 1995 Masehi oleh Komandan Kodim 0734 Yogyakarta. Ini dia untuk peresmiannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti terdengar yang memiliki bentuk persegi panjang ke atas dengan dinding berbentuk setengah lengkung yang berada di sisi kanan dan kiri dengan warna dasar hitam. Pada bagian atas terdapat dua bendera merah putih yang bagian tokatnya disilangkan yang merupakan lambang kemerdekaan Indonesia dan tujuan dari perjuangan yang dilakukan oleh semua pejuang. Di bagian bawahnya terdapat nama-nama pejuang fisabilillah, yakni mereka yang gugur pada era revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di tengah tersebut terdapat nama-nama para warga Kampung Kauman yang ikut serta pada perjuangan tersebut. Di antaranya ada Bapak Moh Ardani, Bapak Abu Bakar Ali, Bapak Jumidi, Bapak Moh Diryas, Bapak Moh Daroni, Bapak Alif, Bapak Jumairi, Bapak Ardani, Bapak Syamsuddin, Bapak Arsyam, Bapak Zaidun, Bapak Baruzi, Bapak Hajid, Bapak Moh Asyik, Bapak Ahmad Dahlan, Bapak Zulfan, Bapak Zuhri, Bapak Tufan, Bapak Jarid, Bapak Wildan, Bapak Jazuli, Bapak Musama, Bapak Moh Gelompong, dan juga Bapak Suryati. Nah, salah satu peristiwa yang bisa menunjukkan perjuangan para warga Kampung Kauman ini adalah salah satunya peristiwa penyerbuan Kota Baru, yang mana informasi tersebut bisa dilihat pada nama-nama yang tertera pada monumennya. Di antaranya ada Bapak Abu Bakar Ali dan juga Bapak Jazuli.